Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan materi tentang membuat bentuk diagram blok dari bentuk mekanik. Jadi pada kesempatan yang lalu saya sudah pernah membuat contoh soal ya, tapi mungkin itu terlalu kompleks ya. Jadi saya akan mulai dari yang paling sederhana. Dari paling sederhana bentuk mekanik ya. Kemudian kita akan membuat diagram blok dari bentuk mekanik ini ya. Pada soal seperti ini kita lihat contoh soal ya. Di sini contoh soal ini pada materi yang lalu kita sudah bahas tentang massa ya, kekakuan, pegas, dan redaman ya, yaitu dinotasikan F, kemudian massa itu M, kemudian kekakuan itu K, kemudian redaman itu C ya. Nah, masing-masing K ini ditumpu dengan eh, rangka ya, dengan rangka, kemudian di atasnya ada sebuah massa. Sedangkan K dan C ini kita abaikan massanya. Jadi ini massanya dianggap diabaikan lah. Jadi tidak dihitung. Kemudian C-nya juga massa redaman juga diabaikan, walaupun sebetulnya di dalam kenyataannya bahwa nilai pegas itu ada masanya ya, tapi C ada masanya. Tapi kita anggap saja masanya cuma sebuah balok dengan massa tertentu. Ini belum ditentukan besar masanya ya. Kemudian tugasnya adalah membuat bentuk diagram blok atau dari open loop mekanik dengan input. Pertama inputannya itu F, kemudian outputnya itu X. Ya, jadi inputnya F dan outputnya X. Kemudian di sini tugas kita adalah membuat diagram blok dari sistem ini. Ini sistem yang paling sederhana, ya. Paling sederhana, tapi ini menjadi dasar untuk memahami materi yang lain ya. Jadi ini jangan sampai ini lupa ya atau tidak paham. Kemudian di sini ada salah satu contoh dalam bentuk angka ya. Jika gaya F-nya 500 Newton, kemudian K-nya 120 per meter, dan C-nya di sini saya tulis aja dulu, 50 misalkan Newton, redaman 50 Newton second per meter, hitunglah X. Misalnya contohnya gitu ya. Nah, di sini pada tahap awal kita akan bentuk dulu bentuk diagram blok ya. Jadi jawabannya itu dalam bentuk diagram blok ya. Itu bagaimana caranya? Di sini yang menjadi input adalah F dan output adalah X. X itu meliputi sebuah titik ya. Jadi titiknya itu kira-kira di sini ya. Jadi hubungan F dengan X-nya itu seperti apa sih sebetulnya? Jadi kalau misalkan F-nya dikasih 0 ya ini 0 ya. Kalau F-nya dikasih 50 ini X-nya berapa? Kalau F-nya dikasih 100, X-nya berapa? Nah, itu sebetulnya yang dicari dari sistem ini. Sistem ini bukan merupakan statik ya. Jadi bukan seperti magtek ya, di gaya kemudian X-nya ke atas, nggak seperti itu. Karena di sistem ini itu asumsinya adalah F-nya ini didorong ya, jadi dengan tapi juga beserta dengan percepatan ya.
Jadi app-nya ini bukan app saja, tapi di sini ada X, maaf ya, ini ada X, ada X dot ya, di sini ada X dot. Jadi di sini ada X, ada V, ada A ya. Atau misalkan X, saya tulis aja dulu sini ya. Jadi sini itu ada X, kemudian X dot ya, yang merupakan kecepatan, kemudian ada di sini ada saya tulis dulu ya, ini maaf. Jadi di sini kita equation di sini aja. Ya, saya X dot-nya nggak bisa keluar ya. Di sini. Jadi di sini ada X, ada X dot, dan ada X double dot. Jadi ada X dot, X double dot. Tapi yang ditanyakan adalah X ya. Jadi X dalam posisi. Jadi pada di sini di sistem ini bukan sekadar X ya, tapi ada kecepatan dan ada percepatan. Kemudian kita jawab ya. Kita jawab, yaitu yang pertama ini menggunakan istilahnya sama seperti statik, cuma dia aksi min reaksinya itu berbeda ya. Misalnya ini kita lihat ya. Jadi ketika ini app ini ditekan ke sini dengan kecepatan dan percepatan tertentu, dengan posisi kecepatan dan percepatan tertentu, maka si massa ini akan membuat perlawanan ya, yaitu yang disebut dengan gaya inersia. Jadi perlawanannya kemana? Ke atas ya. Jadi si M ini membuat perlawanan. Perlawanannya itu adalah ke sini ya. Walaupun sebenarnya secara posisi ini tetap ke bawah ya, tapi si M ini dia ke atas, jadi memberikan perlawanan. Ya, berapa besarnya? Sebesar mx double dot ya, atau massa kali percepatan. Hukum Newton kedua ya, kedua itu gaya inersia. Kemudian si C ini juga memberikan perlawanan ya, karena dia ada kecepatan tertentu, maka si C ini memberikan perlawanan juga ke atas. Jadi sama dengan ini ya. Jadi ada perlawanan juga ke atas. Ini saya kasih aja titik-titik biar ini. Jadi memberikan perlawanan, ini memberikan perlawanan, M memberikan perlawanan, K membuat perlawanan. Jadi perlawanan semua ke atas ya. Sehingga membentuk suatu kesetimbangan, yaitu F sama dengan mx double dot tambah cx dot tambah kx. Ini adalah suku-suku gaya ya. Sedangkan ini gaya, ini suku-suku gaya. Jadi ini gaya, ini gaya. Jadi ini sama-sama memiliki dimensi yang sama, yaitu dimensi gaya ya. Kemudian dalam pengatasan medali ini kita ganti ya. Yaitu yang mx double dot yang seperti materi yang lalu, yaitu diganti dengan d kuadrat. D kuadrat adalah 1 per sekon atau d per dx ya. D per dt ya, kayak gitu. Nah, kemudian x dot-nya ini dirubah menjadi dx ya. Jadi dx. Dan kalau yang X ini nggak diubah apa-apa ya.
Sehingga di sini F sama dengan kita keluarkan ya X-nya ini menjadi MD kuadrat ditambah CD ditambah K. Jadi X-nya keluar. Sehingga di sini membuat suatu persamaan matematik. Jadi X-nya ini sedapat mungkin di dalam pengaturan dari si X-nya ini yang posisinya ini kita keluarkan dari lingkaran ini. Jadi dia membentuk X. Yang membentuk X kemudian yang ini. Maka selanjutnya ini pindah ke ruas kiri sehingga F kali menjadi 1 per MD kuadrat tambah CD tambah K sama dengan X, ya gitu kira-kira. Maka akhirnya ya inputannya bentuk diagram bloknya menjadi F, ya F input ini menjadi konstanta, ya yaitu 1 per MD kuadrat tambah CD tambah K ini di dalam blok, kemudian outputnya adalah X. Ya, kayak gitu. Jadi inilah jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah diagram bloknya tuh seperti ini. Jadi tadi pertanyaannya bentuk diagram blok ya. Jadi bentuknya diagram blok, jadi jawabannya adalah ini ya. Jadi ini kira-kira. Jadi ini bentuk sederhana dari sistem. Nah, sekarang bagian kedua, ini kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya dalam materi ini ada namanya bentuk diferensial. Jadi ada bentuk diferensial seperti ini. Jadi F MD kuadrat CDX KX. Nah, ini adalah nanti digunakan untuk menjawab soal, yaitu jika F-nya 500, K-nya 120, dan C Newton per second, hitunglah X. Nah, untuk menghitung nilai X ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa ya atau cara seperti matematik desimal biasa, tapi harus diselesaikan dengan transformasi Laplace ya yang akan dibahas nanti setelah UTS ya. Jadi untuk saat ini kita harus bisa membuat dulu persamaan diferensial ya seperti ini sampai menemukan diagram blok ya. Jadi dari bentuk mekanik, kemudian bentuk matematik, dan bentuk diagram blok. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya yang harus kita pahami. Untuk berikutnya kita akan setelah kita menguasai diagram blok ini, maka kita akan coba untuk menjawab ini. Jadi itu tujuannya dari bentuk mekanik menjadi bentuk diagram blok ya gitu kira-kira ya. Jadi sampai situ dulu materinya, mudah-mudahan dengan bentuk sederhana yang paling sederhana kita akan Anda pahami. Nanti berikutnya saya akan bikin video untuk bentuk yang lebih kompleks sedikit ya dari ini. Ya, demikianlah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.